Golf bukan hanya sekedar olahraga bagi Yosep Hidayah. Itu adalah bagian dari napas hidupnya sejak dekade 70-an. Di usia yang masih belia, 9 tahun, ia sudah akrab dengan lapangan hijau sebagai seorang caddy. Kedekatan ini bukanlah kebetulan, mengingat kediamannya di Lembang berbatasan langsung dengan lapangan golf Poltak-Sesko Angkatan Udara. Lahan yang konon dahulunya milik leluhurnya. Pengalaman bertahun-tahun sebagai caddy menempa kemampuannya hingga ia tumbuh menjadi atlet amatir yang disegani, yang kerap mendapat keistimewaan bermain secara cuma-cuma di lapangan itu. Di balik reputasinya di lapangan golf, Yosep membangun biduk rumah tangga bersama Titi Suhartini atau yang akrab disapa Enung. Pasangan ini dikaruniai 2 orang buah hati, Yoris dan Amalia Mustika Ratu atau Amel. Mereka menetap di sebuah rumah di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Subang. Di mata masyarakat sekitar, Yosep dikenal sebagai sosok yang cerdas dan mapan dengan profesinya sebagai seorang kontraktor. Namun, di balik tampilan kemapanan itu tersimpan keretakan yang dalam. Keharmonisan keluarga ini hanyalah ilusi yang perlahan terkikis oleh kebiasaan buruk Yosep yang gemar menjalin hubungan dengan wanita lain. Meski masih terikat pernikahan sah dengan Tuti, Yosep diam-diam menikahi seorang wanita bernama Ade Karyati secara siri. Hubungan yang membuahkan seorang anak laki-laki itu bertahan selama 1 dekade sebelum akhirnya kandas di meja perceraian. Meski Ade sempat meminta maaf kepada Tuti dan konflik dianggap usai, nyatanya petualangan asmara Yosep belum berhenti juga. Pada tahun 2009, tanpa sepengetahuan Tuti, Yosep kembali menikah siri dengan seorang janda beranak 2 bernama Mimin Mintarsih. Pengkhianatan yang berulang ini akhirnya tercium oleh Tuti, menghancurkan sisa-sisa keharmonisan yang ada. Hubungan suami istri itu mendingin hingga mereka tak lagi berbagi ranjang. Yosep lebih memilih menghabiskan waktunya di rumah istri mudanya di Cijengkol. Luka hati Tuti menjalar kepada kedua anaknya, Yoris dan Amel, yang menyaksikan langsung penderitaan fisik dan batin ibu mereka. Yoris dengan pedih mengakui betapa seringnya sang ibu disakiti oleh ayahnya, menciptakan dendam dan simpati yang mendalam di hati sang anak sulung itu. Sekitar tahun 2009, sebuah babak baru pun dimulai dengan berdirinya Yayasan Pendidikan Bina Prestasi Nasional yang menaungi SMP dan SMK nasional di Serang Panjang, Subang. Meskipun Tuti awalnya menentang keras ide ini, Yosep tetap bergeming dengan dukungan penuh dari Mimin yang rela menjual perhiasan dan tanah keluarga demi modal awal. Yayasan itu pun berdiri. Mimin bahkan turun tangan langsung mencari siswa hingga ke daerah-daerah terpencil. Awalnya Yosep menjabat sebagai pembina dan Mimin sebagai bendahara di yayasan itu, dengan staf yang mayoritas berasal dari kerabat Mimin. Namun dominasi Mimin hanya bertahan 2 tahun saja, sebelum dia mengundurkan diri pada tahun 2011 karena merasa tidak kompeten. Pada tahun 2015, manajemen yayasan mengalami perombakan besar. Yosep mulai melibatkan keluarga pertamanya. Tuti dan Amel akhirnya memegang kendali sebagai sekretaris dan bendahara dengan gaji yang tergolong besar, yakni 10 juta rupiah per bulan. Sementara itu, Yoris, sang anak sulung, menjabat sebagai ketua yayasan dengan penghasilan yang dikabarkan mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Kedekatan Tuti dengan anak-anaknya, terutama Amel, semakin menguat seiring berjalannya waktu. Amel yang dikenal sebagai sosok pendiam dan tertutup adalah permata hati Tuti. Kasih sayang Tuti begitu besar, mulai dari menemani Amel berbulan-bulan saat pengobatan patah tulang akibat kecelakaan motor, hingga menyewa kos-kosan mahal demi memastikan kenyamanan sang putri saat berkuliah di Bandung. Namun kedekatan ini juga membangun benteng permusuhan terhadap pihak Mimin. Gesekan antara Tuti dan Mimin sering terjadi, mulai dari pesan teks yang menyakitkan hingga insiden di mana Yoris
yang tersulut emosi merusak jok motor Mimin dengan senjata tajam. Puncak konflik justru sering terjadi di dalam rumah di Jalan Cagak. Tuti dan Amel yang mengelola keuangan yayasan mulai memperketat arus kas bagi Yosep karena dianggap terlalu boros. Yosep hanya diberi jatah harian sebesar Rp20.000 saja. Sebuah kebijakan yang memicu percekcokan terus-menerus. Yosep yang merasa berjasa membangun yayasan bersama Mimin merasa haknya telah dikebiri oleh istri dan anak kandungnya sendiri. Meskipun hubungan keluarga tersebut sangat rumit dan penuh pengkhianatan, perceraian tidak pernah terjadi. Yosep tetap tinggal di rumah Jalan Cagak saat siang hari, namun ia akan kembali ke pelukan istri mudanya di malam hari. Kehidupan mereka tampak tenang dari luar dengan deretan mobil mewah seperti BMW, Alphard, dan Yaris yang terparkir rapi. Namun ketenangan ini hanyalah penutup sebelum badai berdarah menerjang pada bulan Agustus 2021. Semua bermula dari Ramdhanu atau Danu, pemuda yang diadopsi oleh kakak Tuti sejak bayi. Danu yang tumbuh besar di Subang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Yosep dan bekerja di yayasan milik pamannya tersebut sebagai staf tata usaha. Pada Selasa malam 17 Agustus 2021, rutinitas Danu di sebuah warnet di Pasar Jalan Cagak terusik oleh kedatangan Yosep. Sang paman meminta bantuannya tanpa penjelasan yang mendetail. Karena penasaran, Danu membuntuti Yosep dan menemukannya sedang makan di sebuah warung pecel lele. Di sanalah Yosep menumpahkan kekesalannya tentang kondisi keuangannya yang dibatasi oleh Tuti dan Amel. Yosep mengutarakan niatnya untuk memberi pelajaran kepada mereka dan meminta Danu untuk mengambilkan sebilah golok serta berjaga di luar rumah. Menjelang tengah malam, mereka tiba di rumah Jalan Cagak. Danu menunggu di samping garasi, sementara Yosep masuk melalui pintu depan. Dalam kesunyian malam, Danu menyaksikan dua pemuda, Arigi dan Abi yang merupakan anak kandung Mimin, masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, Yosep memanggil Danu masuk ke ruang tamu yang temaram dan memerintahkannya mengambil golok dari dapur. Percekcokan antara Yosep dan Tuti pun pecah di ruang makan. Yosep yang awalnya berniat meminta uang kepada Amel dihalangi oleh Tuti hingga terjadi aksi saling dorong. Arigi kemudian menyerahkan golok kepada Yosep yang langsung dilayangkan ke kening Tuti. Kekejaman itu belum berakhir. Yosep kemudian menghantamkan stik golf ke kepala Tuti hingga istrinya jatuh tak berdaya. Di bawah perintah Yosep, Danu pun ikut melakukan kekerasan tersebut. Arigi kemudian mengakhiri hidup Tuti dengan sabetan golok. Setelah itu mereka beralih ke kamar Amel yang sedang terlelap. Amel yang terbangun karena serangan mendadak sempat memohon ampun sebelum Yosep, Danu dan Abi melakukan serangan bertubi-tubi hingga gadis itu pun tak berdaya. Setelah aksi biadab tersebut, para pelaku memindahkan jasad Tuti ke kamar mandi. Di sana, Mimin Mintarsih diduga muncul untuk membantu membersihkan jasad korban. Jasad Amel pun menyusul dipindahkan ke lokasi yang sama. Di tengah kekacauan itu, Arigi dan Abi mengacak-acak ruangan untuk mengamburkan motif. Sebelum akhirnya semua pelaku bersama-sama memindahkan kedua jasad ke dalam bagasi mobil Alphard lewat pintu belakang. Sebelum Danu pulang, Yosep memberikan ancaman keras agar rahasia malam itu tidak pernah bocor. Keesokan paginya, Rabu 18 Agustus, Yosep mulai bersandiwara. Ia berpura-pura syok saat mendatangi rumah dan menemukan istri serta anaknya tewas mengenaskan di dalam mobil. Di depan kamera wartawan dan polisi, Yosep memberikan keterangan yang tidak konsisten sambil terisak, mengklaim bahwa ia tidak berada di rumah sejak malam sebelumnya dan bersikukuh bahwa hubungan keluarganya baik-baik saja tanpa ada firasat buruk. Kasus ini segera menjadi perhatian nasional. Dugaan perampokan gugur karena tidak ada barang berharga yang hilang
dan pintu rumah tidak rusak. Polisi mulai mencurigai Yosep setelah menemukan bercak darah pada jaketnya dan sidik jarinya di berbagai sudut TKP. Namun melalui kuasa hukumnya, Yosep berkilah bahwa bukti-bukti itu ada karena ia adalah orang pertama yang menemukan jasad tersebut. Ketidakjelasan proses penyidikan membuat kasus ini dialihkan dari Polres Subang ke Polda Jawa Barat setelah 3 bulan berlalu. Penyidik melakukan langkah-langkah ekstrim, mulai dari 5 kali olah TKP, pembongkaran makam untuk otopsi ulang, hingga memeriksa lebih dari 100 saksi dan rekaman CCTV. Namun kebuntuan terus berlanjut hingga 2 tahun lamanya. Titik terang baru muncul pada tahun 2023 ketika Ramdhanu alias Danu memutuskan untuk menyerahkan diri sebagai justice kolaborator. Di bawah perlindungan LPSK, Danu mengungkap keterlibatan 5 orang, yaitu dirinya, Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Danu mengaku bahwa ia sempat mencoba jujur di awal kasus, namun intimidasi dari oknum polisi membuatnya terpaksa menarik kembali kesaksiannya. Berdasarkan pengakuan Danu, Yosep akhirnya ditangkap sebagai dalang utama, meskipun ia tetap bersikeras menyatakan dirinya tidak bersalah. Persidangan yang dimulai pada Maret 2024 mengungkap banyak fakta yang mengejutkan. Yoris bersaksi tentang kebiasaan ayahnya yang gemar selingkuh dan percekcokan soal uang yayasan yang terjadi seminggu sebelum kejadian. Ia juga menyoroti perilaku ganjil ayahnya yang justru bermain golf saat tahlilan berlangsung. Lilis, kakak Tuti, turut menguatkan adanya teror pesan teks dari Mimin kepada adiknya. Mimin sendiri memberikan pembelaan bahwa ia dan Yosep berada di rumah saat kejadian. Bahkan sempat menonton sinetron dan berhubungan intim. Ia juga mengungkapkan kekecewaannya karena sejak Amel mengelola keuangan yayasan, nafkah dari Yosep turun drastis. Mimin membantah mengenal Danu, meski Yoris menyatakan sebaliknya. Detail investigasi juga menyinggung tentang sabotase bukti, di mana seorang anggota Babin Kamtipmas diduga menukar harddisk CCTV milik tetangga korban dengan yang kosong. Di sisi lain, Danu menceritakan pengalaman pahitnya selama penyidikan awal, di mana ia menerima kekerasan fisik dari oknum penyidik agar tidak bicara jujur. Dan akhirnya pada Juli 2024, Palu Hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara bagi Yosep Hidayah dan 4 tahun bagi Danu. Vonis ini memicu kekecewaan bagi keluarga korban yang mengharapkan hukuman maksimal. Di sisi lain, terungkap pula sisi gelap yayasan milik Yosep yang ternyata mengelola data siswa fiktif demi mencarikan dana bos hingga miliaran rupiah. Kasus ini juga menyeret oknum polisi Ibda Taryono sebagai tersangka perusakan TKP. Dan pada Maret 2025, Abi Aulia, si anak Mimin, akhirnya menyusul ke jeruji besi. Sementara Mimin dan Arigi masih dalam status wajib lapor. Kasus ini menjadi pengingat pahit tentang bagaimana keserakahan dan pengkhianatan dapat menghancurkan sebuah keluarga dalam sekejap mata.